Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Welcome back to Topan Aspi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Perang Bubat yang terjadi pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi pada abad ke-14, yaitu di masa pemerintahan Raja Majapahit Hayam Wuruk. Perang terjadi akibat perselisihan antara Mahapati Gajah Mada dari Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda di Pesanggerahan Bubat yang mengakibatkan tewasnya seluruh rombongan Sunda. Sumber-sumber rujukan tertua mengenai adanya perang ini terutama adalah Serat Pararaton serta Kidung Sunda Sundayana yang berasal dari Bali. Peristiwa Perang Bubat diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari negeri Sunda. Nah, seperti apa kisahnya? Mari sama-sama kita telusuri. Stay here, this is Topan Aspi Story. Raja Majapahit Hayam Wuruk dibuat jatuh cinta dengan kecantikan Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Raja Sunda. Konon katanya putri Raja Sunda tersebut adalah putri paling cantik seantero Pulau Jawa pada masa itu. Saat itu Raja Hayam Wuruk yang sedang jomblo sedang mencari permaisuri untuk dijadikan istri, sebagaimana dikutip dalam buku Perang Bubat 1279 Saka, membongkar fakta Kerajaan Sunda versus Kerajaan Majapahit dari karya Sri Wintala Ahmad. Kemudian kalau cara orang dulu itu, Hayam Wuruk memerintahkan juru gambar terbaik di wilayah Majapahit untuk menyebarkan lukisan-lukisan putri dari negara-negara bawahan Majapahit dan juga negara tetangga. Jadi dia sebar tuh kertas ke kerajaan-kerajaan tetangga dan juga kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit untuk melukis putrinya masing-masing. Kalau ada yang menarik, ya pasti bakal dijadikan permaisuri oleh Raja Majapahit. Cuma sampai beberapa waktu Hayam Wuruk belum juga menemukan putri idamannya. Sampai suatu ketika Hayam Wuruk lagi buka-buka IG nih, ngelihat, waduh, putri Sunda boleh juga nih. Langsung aja di DM ya kan. Halo guys, Raja Majapahit nih, Hayam Wuruk, boleh dong kenalan. Ya, yang jadi Dyah Pitaloka juga terkesima kan. Hah? Raja Majapahit. Aduh, jadi malu aku. Akhirnya kisah cinta di antara mereka berdua bersemi guys. Akhirnya tetaplah pilihan Raja Hayam Wuruk pada Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri Raja Sunda. Kalau cerita aslinya, Raja Hayam Wuruk akhirnya mengutus juru gambar terbaik Majapahit untuk pergi ke kerajaan Sunda. Dilukislah Dyah Pitaloka Citra Resmi, lalu diserahkan kepada Raja Hayam Wuruk. Nah, setelah melihat wajah asli Dyah Pitaloka Citra Resmi melalui lukisan dari pelukis terbaik Majapahit, makin berbunga-bunga dong ya hati dari Raja Hayam Wuruk ini. Nah guys, seperti kita ketahui, negara Sunda adalah salah satu target taklukan dari Mahapati Amangkubumi Gajah Mada dalam Sumpah Palapa yang diucapkan pada saat dilantik menjadi Mahapati. Ini akan jadi sebuah kendala besar di kemudian hari guys. Alhasil, beberapa orang kepercayaan Gajah Mada menyelinap di antara juru gambar ini guys. Orang-orang kepercayaan Gajah Mada ini antara lain ada Gajah Engon, yaitu pimpinan utusan khusus. Kemudian ada Mapanji Elam yang menjabat sebagai Arya Raja Pakrama. Kemudian ada Empu Kapasa yang menjabat sebagai Arya Suradiraja. Dan yang terakhir ada Empu Menur yang menjabat sebagai Sang Arya Patipati. Nah, di Sunda inilah juru gambar Majapahit yang bernama Sungging Prabangkara melukiskan kecantikan wajah Dyah Pitaloka Citra Resmi.
Mungkin kalau istilah anak ABG zaman sekarang, Dyah Pitaloka Citra Resmi ini juga sedikit merasa kegeeran ya guys. Jadi dia pakai pose yang sedemikian rupa supaya menarik perhatian dari Raja Hayam Wuruk. Bentar guys, fotonya dari sebelah sini aja atau efek atas ya. Tapi zaman dulu tuh dilukis ya guys, itu udah luar biasa banget loh. Nah, di sisi lain, para utusan Gajah Mada juga menyiapkan siasat agar Sunda mau menyatakan diri takluk di bawah kaki Majapahit. Namun akhirnya mereka semua kembali ke Majapahit. Lalu lukisan yang dibuat oleh Sungging Prabangkara itu diserahkan ke Raja Hayam Wuruk. Alhasil dia langsung jatuh cinta ya guys. Namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa Raja Hayam Wuruk melihat lukisan yang beredar hasil buatan Sungging Prabangkara di Majapahit. Pokoknya pada intinya Raja Hayam Wuruk terpesona dengan lukisan Dyah Pitaloka Citra Resmi. Nah, kemudian atas restu keluarga kerajaan, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Lingga Buana Wisesa untuk meminang Dyah Pitaloka Citra Resmi melalui perantara bernama Tuan Anepaken. Wih, jadi begitu Raja Lingga Buana mendengar kabar bahwa Hayam Wuruk tertarik kepada anaknya, gimana coba perasaannya? Sunda ya, Sunda. Kalau Sunda, eta teh calon mantu abdi. Aduh, Raja Majapahit Hayam Wuruk. Jadi gitu kira-kira guys. Seneng banget Raja Lingga Buana tahu anaknya dilamar oleh Raja Majapahit, kerajaan yang paling terkenal di Pulau Jawa. Terus kata Raja Lingga Buana ngomong ke Dyah Pitaloka, nah gitu atuh Neng, cari calon tuh yang kayak begini, Raja Majapahit, babat bibit bobot. Nah, kemudian rombongan Majapahit yang dipimpin oleh Madu datang ke Sunda dengan membawa segala macam perlengkapan untuk meminang Dyah Pitaloka Citra Resmi. Nah, kepada Raja Sunda itu, Madu membicarakan tentang hari pernikahan antara raja dengan sang putri. Namanya juga orang kaya ya guys. Ya sama sih, kerajaan Sunda juga kaya, cuman posisinya ini kan Majapahit di atas kerajaan Sunda. Jadi Hayam Wuruk itu meminta pesta pernikahannya tidak diadakan di Sunda, tapi di Majapahit. Ya intinya gini ya, ketika lamaran sudah diterima oleh Raja Lingga Buana, akhirnya Lingga Buana bersiap-siap untuk datang ke ibu kota Majapahit. Begitu sampai di desa Bubat, Raja Lingga Buana beristirahat dengan para rombongan kerajaan Sunda. Mahapati Gajah Mada yang sejak awal sudah mendengar kedatangan Raja Sunda merasa ini adalah suatu kesempatan untuk menaklukkan kerajaan itu, karena kerajaan Sunda datang bukan dengan pasukan yang lengkap, karena memang itu adalah undangan dari Raja Hayam Wuruk yang ingin bernegosiasi dan juga melamar putri kerajaan Sunda. Sesampainya di desa Bubat, Raja Lingga Buana mengutus salah satu prajuritnya untuk menyampaikan hal ini kepada Raja Hayam Wuruk. Dia meminta untuk Raja Hayam Wuruk sendiri yang menjemput pasukan kerajaan Sunda. Hayam Wuruk yang mendengar kabar tersebut langsung bersiap-siap. Ketika sedang bersiap-siap, langsung deh ketahuan sama Gajah Mada. Mau kemana bos? Gitu katanya. Begitu kata Gajah Mada kira-kira ya. Ini bang, mau jemput Raja Lingga Buana di desa Bubat. Raja Lingga Buana? Raja Sunda? Iya bang. Lah, lu kan Raja Majapahit, masa ngejemput Raja Sunda? Harga diri lu di mana, Hayam Wuruk? Gitu kira-kira kata Gajah Mada. Lah terus gimana dong? Udah lu duduk di sini, tenang aja. Lu bisa langsung kirim WhatsApp, Sherlock lah, gitu kan? Datang sendiri ke sini. Ngapain lu Raja Majapahit jemput-jemput
Harga diri lo dong guys. Asik. Ya udah deh, sedikit kesel sih kan. Padahal udah diubun-ubun tuh Raja Hayam Wuruk mau jemput calon mertuanya. Akhirnya justru pasukan Gajah Mada yang datang menuju desa Bubat. Langsung pada saat itu juga salah satu utusan Gajah Mada menyampaikan hal yang mengejutkan kepada Raja Sunda. Maaf Raja, Raja Hayam Wuruk tidak bisa datang menjemput Raja di sini. Ya, emang kenapa katanya? Bahkan Raja Hayam Wuruk meminta agar Dyah Pitaloka Citra Resmi diserahkan sebagai sesembahan dari negara taklukan. Kata Raja Sunda, sebentar, ini bagaimana nih urusannya? Kan kita diundang ke sini katanya mau diadain acara pesta pernikahan. Anak saya mau dilamar ini. Kemudian kata utusan dari kerajaan Majapahit, bukan begitu ceritanya kan. Jadi begini, kerajaan Sunda harus mengakui kekuasaan kerajaan Majapahit. Jadi Dyah Pitaloka Citra Resmi ini kita ambil, bukan dijadikan sebagai istri, tetapi sebagai selir. Langsung marah dong Raja Sunda. Kok jadi begini nih Hayam Wuruk? Gimana urusannya sih dia? Langsung dia ngomong sama dia, kok jadi begini Hayam Wuruk? Katanya lu mau dijadiin istrinya. Kenapa jadi sekarang cuma jadi selir? Malah kita suruh tunduk sama kerajaan Majapahit. Terus kalau zaman dulu kan ya tahu sendiri ya. Kalau sekarang kan ada yang gak beres dikit kita bisa langsung WhatsApp. Nah kalau zaman dulu gimana ya? Pikiran Dyah Pitaloka Citra Resmi pasti nyangkanya Hayam Wuruk kan? Gak bisa kayak gitulah kata Raja Sunda. Mendingan kita batalin aja perjanjian ini. Mendingan kita perang aja. Harga diri kita nih. Masa anak kita cantik-cantik gini, followernya banyak yang ngefans, cuman untuk dijadiin selir doang. Oke sorry guys, kira-kira begitu ya. Akhirnya pecahlah perang. Singkat cerita, udah berhadapan-hadapan tuh Mahapati Gajah Mada dengan Raja Linggabuana. Bagaimana ceritanya ini? Masa kita kesini jauh-jauh hanya untuk mengakui superioritas dari Majapahit? Namun Gajah Mada tetap pada posisi semula. Dia kekeh untuk menaklukkan kerajaan Sunda. Hayam Wuruk yang mulai mendengar berita ini mulai bimbang dia. Di sisi lain, Gajah Mada adalah Mahapati andalan kerajaan Majapahit. Di sisi lain dia juga punya perasaan yang sangat dalam kepada Dyah Pitaloka Citra Resmi. Nah, disinilah keluar kearoganan Gajah Mada. Belum lagi Hayam Wuruk mengeluarkan putusannya, Gajah Mada sudah mengerahkan pasukannya, yaitu pasukan Bayangkara. Kemudian ia mengepung pesanggerahan Bubat dan lagi-lagi mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas kerajaan Majapahit. Tapi demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda, Linggabuana menolak tekanan itu. Terjadilah peperangan antara Gajah Mada dengan pasukannya yang tidak seimbang itu. Perang Bubat tak terelakkan antara Gajah Mada dengan pasukannya yang berjumlah besar melawan Linggabuana dengan pasukan pengawal kerajaan atau Balamati yang berjumlah kecil, serta para pejabat dan menteri kerajaan yang ikut dalam kunjungan itu. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Linggabuana, para menteri, pejabat kerajaan, beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Raja Sunda beserta segenap pejabat kerajaan Sunda berhasil diundang datang ke Majapahit, namun harus binasa di lapangan Bubat. Tradisi menyebutkan sang putri Dyah Pitaloka dengan hati berduka melakukan bela pati atau bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Tindakan ini mungkin diikuti oleh segenap perempuan-perempuan Sunda yang masih tersisa, baik bangsawan ataupun abdi. Menurut tata perilaku dan nilai-nilai kasta ksatria, tindakan bunuh diri dilakukan oleh para perempuan kasta tersebut jika kaum laki-lakinya telah gugur. Perbuatan itu diharapkan dapat membela harga diri sekaligus untuk melindungi kesucian mereka, yaitu menghadapi kemungkinan dipermalukan karena pemerkosaan, penganiayaan, atau diperbudak. Hayam Wuruk meratapi kematian Dyah Pitaloka. Hayam Wuruk menyesalkan tindakan ini dan mengirim utusan atau Dharma Dyaksa dari Bali.
yang saat itu berada di Majapahit untuk menyaksikan pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Mangkubumi Hyang Bunisora, Suradipati yang menjadi pejabat sementara Raja Negeri Sunda, serta menyampaikan bahwa semua peristiwa ini akan dimuat dalam Kidung Sunda atau Kidung Sundayana, kalau di Bali dikenal dengan Geguritan Sunda, agar diambil hikmahnya. Raja Hayam Wuruk kemudian menikahi sepupunya sendiri, Paduka Sori. Akibat peristiwa bubat ini, dikatakan dalam catatan tersebut bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang. Gajah Mada sendiri menghadapi tantangan, kecurigaan, dan kecaman dari pihak pejabat dan bangsawan Majapahit karena tindakannya dianggap ceroboh dan gegabah. Ia dianggap terlalu berani dan lancang dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan sang mahkota Raja Hayam Wuruk. Peristiwa yang penuh kemalangan ini pun menandai mulai turunnya karir Gajah Mada, karena kemudian Hayam Wuruk menganugerahkan tanah perdikan di Madakaripura, kini Probolinggo. Meskipun tindakan ini nampak sebagai penganugerahan, tindakan ini dapat ditafsirkan sebagai anjuran halus agar Gajah Mada mulai mempertimbangkan untuk pensiun, karena tanah ini letaknya sangat jauh dari ibu kota Majapahit, sehingga Gajah Mada mulai mengundurkan diri dari politik kenegaraan Istana Majapahit. Meskipun demikian, menurut negara Kertagama, Gajah Mada masih disebutkan nama dan jabatannya, sehingga ditafsirkan Gajah Mada sendiri tetap menjabat Mahapati sampai akhir hayatnya tahun 1364. Demikianlah kisah tentang Perang Bubat yang menjadi akhir dari perjalanan Gajah Mada menuntaskan Sumpah Palapa yang merenggut korban jiwa serta membawa kehancuran bagi kerajaan Majapahit sendiri. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.